warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Akbar dengan NPM 212101038. Saya di sini akan menjelaskan isi dari buku Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yang pertama dari bab 1, pengertian dan ruang lingkup. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional atau undang-undang. Definisi atau pengertian hukum perdata internasional menurut Ronald Henry Grierson adalah bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan dan berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialitasnya atau personalitas yang dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. Lalu selanjutnya adalah sumber hukum perdata internasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum yang sering digunakan itu yang pertama adalah sebagai asas hukum, yang kedua menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, yang ketiga sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal, yang keempat sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, yang terakhir adalah sebagai sumber terjadinya hukum. Ruang lingkup hukum perdata internasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah resto passing recht, itu ruang lingkup yang paling kecil. Yang kedua adalah choice of law plus choice of jurisdiction yang agak lebih luas. Yang ketiga adalah choice of law plus choice of jurisdiction plus condition des étrangers yang sedikit lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah choice of law plus choice of jurisdiction plus condition des étrangers plus nationality, itu yang paling luas. Masuk ke bab 2, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan hukum perdata internasional. Lalu selanjutnya adalah macam-macam titik pertalian, itu terbagi menjadi 2. Ada titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Nah, titik pertalian primer itu diuraikan menjadi ada keluarga negaraan, ada bendera kapal atau pesawat udara, lalu ada domisili, ada juga tempat kediaman, ada tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir adalah pilihan hukum. Titik pertalian sekunder termasuk adanya tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum, pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional Indonesia, yang terakhir adalah pilihan hukum. Lalu lanjut ke bab 3, status persoalan. Bab 3, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Ruang lingkup status personal ada yang konsep luas, konsep yang agak sempit, dan konsep yang lebih sempit. Menurut konsep yang luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau lahirnya dan terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum, keluarga, dan waris. Cara menentukan status personal yaitu ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan, lalu ada asas teritorialitas,
atau domisili. Selanjutnya adalah asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Ada cara menentukan kewarganegaraan, itu terbagi menjadi dua. Ada cara yang pertama ius soli dan ius sanguinis. Itu kalau ius soli itu asas tempat kelahiran dan ius sanguinis itu asas keturunan. Selanjutnya adalah bab 4, kualifikasi. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Kualifikasi hukum adalah penggolongan atau pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. Contoh-contohnya mengenai istilah kadaluarsa, persetujuan orang tua untuk menikah, masalah penentuan locus contractus, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak, dan mengenai harta bersama. Macam-macam kualifikasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kualifikasi menurut lex fori, menurut hukum hakim. Yang kedua kualifikasi menurut lex causa. Yang ketiga kualifikasi secara otonom. Dan yang terakhir kualifikasi bertahap. Lanjut kita ke bab 5, penunjukan kembali atau renvoi. Jadi di dalam renvoi ini banyak yang pro dan kontranya ya. Yang tidak setuju terhadap renvoi itu alasannya karena renvoi itu tidak logis, renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif, renvoi membawa ketidakpastian hukum. Sedangkan yang mendukung, yang pro terhadap renvoi adalah renvoi memberikan keuntungan praktis. Jangan plus royalis quil roi, maksudnya jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Yang ketiga ada keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat harmoni dari keputusan-keputusan. Renvoi itu penunjukan kembali ya. Jadi istilah renvoi itu bermacam-macam. Kalau di Indonesia diartikan sebagai penunjukan kembali. Kalau di tiap negara itu berbeda-beda. Contohnya kayak di Jerman namanya Rückverweisung. Kalau di Belanda namanya Verwijzing. Selanjutnya yang bab 6 adalah bab 6, ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut openbaar orde. Dalam bahasa Prancis ordre public. Dan di negara-negara dengan sistem common law disebut public policy. Istilah public policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin HPI membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ketertiban umum itu ada dua, ketertiban umum intern dan ekstern. Yang ketertiban umum intern adalah ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Yang ekstern, kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Yang selanjutnya adalah bab 7, penyelundupan hukum. Menurut pengertian, penyelundupan hukum dalam HPI adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. Selanjutnya bab 7, persoalan dan pendahuluan.
Pengertian persoalan pendahuluan dalam HPI diartikan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atas suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Selanjutnya, bab 9, pilihan hukum. Pilihan hukum, choice of law, adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak. Tujuannya, perlakuan sama untuk kasus serupa dan pengembangan kepentingan tujuan dan kebijakan masyarakat. Macam-macam pilihan hukum menurut Sudargo Gautama itu ada 4 pilihan. Yang pertama adalah pilihan hukum secara tegas, yang kedua pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga pilihan hukum secara dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Selanjutnya, pada bab 10, status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Badan hukum menurut Subekti adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diberlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengembang hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat mengugat dan digugat di muka pengadilan. Dasar menentukan status hukum badan hukum yaitu asas kewarganegaraan atau domisili, asas center of administration, yang ketiga asas place of incorporation, yang keempat asas center of exploitation atau center of operation. Selanjutnya, dalam bab 11, yang bab terakhir, asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum benda, itu ada klasifikasi benda. Nah, dalam klasifikasi benda itu terbagi menjadi ada status benda bergerak, status benda tetap, dan status benda tidak berwujud. Selanjutnya adalah lembaga jaminan. Lembaga jaminan ini seperti hipotek, gadai, fidusia, dan hak atas tanggungan. Jadi lembaga jaminan ini merupakan lembaga hukum yang bersifat accessoire yang digantungkan pada perjanjian pokoknya. Terima kasih. Itu adalah isi dari buku Pengantar Hukum Perdata Internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.